Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Febrianto dengan NIM 182221059. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UTS Mekanika Fluida, yaitu tentang analisis simulasi aliran sungai dengan penghalang kotak dan penghalang melengkung. Nah, di sini telah eh, saya buat dalam bentuk jurnal. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, yang di sini ada abstrak dari eh, project yang telah saya buat. Nah, di sini abstraknya yaitu aliran sungai dipengaruhi oleh berbagai hambatan, baik alami maupun buatan, yang berdampak pada kecepatan, turbulensi, dan distribusi energi dalam sistem sungai. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk menganalisis perbedaan karakteristik aliran sungai ketika melewati dua penghalang, yaitu penghalang kotak dan penghalang melengkung. Nah, simulasi numerik ini dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana variasi bentuk penghalang ini mempengaruhi pola aliran, distribusi kecepatan, serta tingkat turbulensi. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghalang berbentuk kotak cenderung meningkatkan turbulensi dan menyebabkan perubahan tekanan yang lebih signifikan. Sedangkan penghalang melengkung menghasilkan aliran yang lebih stabil dengan distribusi energi yang lebih merata. Temuan ini memberikan kita wawasan bagi perencanaan dan desain struktur penghalang dalam pengelolaan sungai, khususnya dalam mengurangi erosi dan meningkatkan efisiensi aliran air. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini yang saya singkat aja itu. Ini ada aliran sungai merupakan fenomena hidrodinamika yang berperan penting dalam berbagai aspek, termasuk ekologi, pengelolaan sumber daya air, mitasi banjir, dan desain infrastruktur. Ini menurut Kenson 2004. Nah, ada juga beberapa faktor seperti kemiringan dasar sungai, kemudian ada kecepatan aliran, debit air, dan keberadaan penghalang di jalur. Kemudian ada keberadaan penghalang dalam sungai ini dapat mengubah pola aliran secara signifikan dengan menyebabkan fenomena seperti vortex, peningkatan kecepatan aliran, serta perubahan distribusi tekanan dan juga turbulensi. Nah, penghalang yang berbentuk sudut tajam seperti struktur kotak ini cenderung menciptakan aliran turbulensi dengan vortex yang kuat, sementara penghalang melengkung cenderung menghasilkan aliran yang lebih halus dan minim turbulensi. Nah, di sini menggunakan beberapa persamaan. Yang pertama ini persamaan kontinu kontinuitas. Persamaan kontinuitas ini menyatakan bahwa laju aliran massa tetap konstan sepanjang aliran fluida yang dituliskan sebagai A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, persamaan ini itu menyatakan bahwa jika fluida mengalir dari satu tempat ke tempat lain, maka jumlah massa tetap terjaga atau konversi massa. Maka bagian yang lebih tinggi ini akan menurun dan menyebabkan secara bertahap ke daerah yang lebih rendah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, yang kedua ini ada persamaan Navier-Stokes untuk fluida viskos. Nah, ini digunakan untuk analisis detail aliran fluida viskos di sekitar penghalang. Nah, terutama jika efek viskositas dan turbulensi yang signifikan. Penghalang kota ini lebih cenderung menghasilkan turbulensi yang lebih dibandingkan dengan penghalang yang melengkung. Nah, yang ketiga ini ada persamaan Bernoulli. Ini pasti digunakan, ya ini untuk menganalisis beban tekanan, kecepatan, dan ketinggian di penghalang. Nah, kemudian ada persamaan momentum. Ini menghitung gaya yang bekerja pada penghalang akibat aliran fluida. Nah, soal ini penghalang kotak dan melengkung ini menghasilkan gaya drag yang berbeda.
Kemudian ada yang kelima, ini ada koefisien drag. Ini digunakan untuk menghitung koefisien drag yang dialami oleh penghalang. Ini ada penghalang kotak, ya ini memiliki koefisien drag yang lebih tinggi dibandingkan yang melengkung karena bentuknya yang lebih aerodinamis. Kemudian ada bilangan Reynolds. Ini digunakan untuk menentukan apakah aliran di sekitar penghalang ini bersifat laminer atau turbulen. Nah, selanjutnya ada persamaan Manning untuk aliran di saluran terbuka. Ini digunakan untuk menghitung kecepatan aliran di sekitar penghalang. Kemudian radius hidrolik dan kemiringan dasar saluran yang dipengaruhi oleh keberadaan penghalang tadi. Nah, selanjutnya di sini ada persamaan gaya pada penghalang. Ini digunakan untuk menghitung gaya total yang bekerja pada penghalang akibat perubahan momentum aliran. Kemudian penghalang ini ada penghalang kotak dan melengkung akan menghasilkan gaya yang berbeda karena perbedaan distribusi tekanan dan kecepatan. Nah, yang ke 9 ini hmm, terakhir ini ada persamaan aliran turbulen. Ini model turbulensi. Ini adalah rumusnya. Jadi ini digunakan untuk memprediksi aliran turbulen. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ini aliran sungai dan pengaruh hambatan. Jadi aliran sungai ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, seperti eh, kem- kemiringan dasar sungai, terus kecepatan aliran, serta mungkin hambatan-hambatan alami atau buatan. Nah, yang kedua ini ada turbulensi dalam aliran. Turbulensi ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam hidrodinamika aliran sungai. Berdasarkan teori mekanika fluida, aliran turbulen ini ditandai dengan fluktuasi kecepatan yang tidak teratur dan percampuran yang lebih intensif dibandingkan aliran laminer. Ada beberapa studi yang dilakukan oleh Nesu dan Nakagami pada tahun 1993 ini menunjukkan bahwa penghalang berbentuk tajam seperti kotak dapat meningkatkan intensitas turbulensi dibandingkan dengan penghalang berbentuk halus seperti melengkung. Nah, turbulen ini yang tinggi ini menyebabkan peningkatan gaya gesek pada dasar sungai yang pada akhirnya berkontribusi terhadap erosi dan perubahan morfologi sungai. Kemudian yang ketiga, ini ada simulasi numerik untuk analisis aliran. Jadi penggunaan metode ini untuk menganalisis aliran sungai yang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir seperti menggunakan computational fluid dynamics atau CFD. Ini salah satu pendekatan yang paling umum yang digunakan untuk memodelkan eh, pola aliran dan distribusi tekanan dan juga turbulensi di sekitar penghalang. Nah, ada juga metode numerik seperti finite volume method atau FVM. Ini sudah digunakan dalam simulasi aliran karena kemampuannya dalam menangani geometri yang kompleks dan kondisi batas yang bervariasi. Nah, yang keempat ini ada pengaruh bentuk penghalang terhadap efisiensi aliran. Jadi, desain struktur dalam sistem sungai ini bertujuan mengatur kecepatan aliran dan meningkatkan efisiensi sistem hidrodinamika. Nah, dalam beberapa studi, bentuk penghalang dan berbagai bentuk penghalang menemukan bahwa penghalang melengkung lebih efisien dalam mengurangi turbulensi dibandingkan dengan berbentuk sudut tajam atau kotak karena aerodinamisnya lebih optimal untuk mengurangi pembentukan vortex dan tekanan balik. Nah, next selanjutnya ini ada metode. Jadi ini adalah gambar yang saya buat. Yang atas ini itu penghalang kotak, yang bawah ini penghalang melengkung. Nah, yang pertama ini ada pendekatan metode numerik. Dalam penelitian ini digunakan metode CFD atau Computational Fluid Dynamics untuk mensimulasikan aliran sungai yang melewati dua jenis penghalang yaitu kotak dan juga melengkung. Jadi metode numerik CFD ini dia menggunakan tiga persamaan utama yang tadi kita telah
eh, bahas. Yang pertama ada persamaan kontinuitas atau konversi massa. Kemudian ada persamaan Navier-Stokes atau konversi momentum. Dan yang tiga ini ada persamaan energi jika mungkin mempertimbangkan efek suhu. Jika tidak ada ya tidak perlu jadi abaikan. Yang kedua ada pemodelan geometri dan domain simulasi. Ini membuat seperti geometri sungai, model yang dibuat dalam dua skenario dengan dimensi aliran yang sama tetapi hambatan berbeda, seperti kotak dan melengkung. Kemudian domain komutasi, ini ruang simulasi yang dibatasi oleh panjang dan lebar tertentu untuk mempresentasikan sungai dengan aliran steady state tuna. Kemudian ada meshing, ini domain konversi menjadi grid mesh dengan resolusi yang cukup tinggi untuk mendeteksi aliran di sekitar penghalang. Kemudian ada kondisi batas dan syarat awal. Ini penting untuk memastikan bahwa eh, berjalan dengan baik. Kemudian yang pertama ini ada inlet, memasukkan air, ini debit aliran konstan dengan kecepatan tertentu. Kemudian outlet, ini keluaran air. Kemudian ada dinding sungai. Ini adalah kondisi batas dan juga syarat awal. Ada juga hambatan tadi, hambatan kotak dan melengkung. Dan yang keempat, ini ada simulasi dan diskretisasi persamaan ya, menggunakan persamaan Navier-Stokes yang diselesaikan oleh metode finite volume methods, kemudian skema upwind yang digunakan untuk menangani adveksi kecepatan fluida, kemudian ada solver yang digunakan untuk simple algoritma untuk mengkopling tekanan dan kecepatan. Yang kelima ini analisis data hasil simulasi, ya, ini distribusi kecepatan dianalisis untuk melihat bagaimana aliran terpengaruh oleh hambatan. Kemudian ada grafik an- untuk membandingkan antara penghalang kotak dan juga melengkung. Kemudian ada koefisien drag, koefisien lift, kemudian ada visual tekanan dan juga virtisitas digunakan untuk mengidentifikasi daerah turbulensi. Kemudian yang keenam ini visual. Nah, ini hasil simulasi dibandingkan dengan studi literatur atau eksperimen. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang codingan ini. Yang pertama ini adalah aliran air dengan penghalang kotak. Nah, di sini ada impor. Jadi impor NumPy ini digunakan untuk operasi array dan matematika ya, perhitungan. Kemudian ada matplotlib. Ini digunakan untuk visualisasi atau plottingan. Kemudian ada Gaussian ini untuk menghaluskan data kecepatan aliran yang lebih smooth. Nah, selanjutnya ini tentang ukuran grid, ya, lebar dan tinggi. Ini NY, NY dan NX ini jumlah grid cell dalam arah X dan Y. Kemudian ada flow, flow ini matrix 30 kali 50 yang berisikan nilai satu. Jadi semua ini sel awalnya terbuka dan bisa dialiri fluida. Kemudian ada juga penghalang dan variasi kedalaman. Nah, ini variation ini variasi ketinggian penghalang bawah. Kemudian yang X start ini posisi awal penghalang di sumbu X. Nah, kemudian width di sini adalah lebar tiap penghalang 5 kolom. Kemudian di sini menambahkan penghalang. Nah, di sini akan penghalang bawah dan atas saluran. Jadi bagian atas itu kita menggunakan hectop. Jadi hectop ini jumlah baris dari atas disesuaikan agar bervariasi. Kemudian hex bottom ini jumlah baris dari bawah yang akan diisi penghalang. Kemudian ada nilai nol dan flow. Ini artinya bagian tersebut tertutup. Nah, selanjutnya ini
membuat profil kecepatan parabolik. Nah, ini manual Poiseuille flow. Nah, di sini profil paraboliknya dan menggunakan satu min Y kuadrat. Ya, ini aliran maksimum di tengah, nol di tepi, mirip aliran laminar di pipa. Terus ada notitel ini menyebar ke profil ke seluruh kolom. Terus ada flow ini dikalikan dengan flow agar kecepatan sama dengan nol di penghalang. Nah, di sini ada menghaluskan aliran juga, opsional untuk menghaluskan gradien kecepatan, kemudian membuat juga arah vektor gitu, atau Hoever plot. Sini XY ini adalah koordinat ya posisi panah. U di sini adalah komponen kecepatan horizontal dan juga V di sini komponen vertikal dihitung dari gradien flow velocity yang dikalikan flow agar tidak muncul panah di penghalang. Kemudian di sini ada visual, jadi di sini visualnya itu hasil. Eh, di sini itu menampilkan kecepatan peta kecepatan aliran dan juga menampilkan arah aliran, kemudian color bar di sini itu memberi skala warna pada kecepatan. Nah, selanjutnya di sini menandai penghalang, menandai penghalang dengan warna yang tetap. Ya, ini seperti ini X start ini yang reset posisi awal penghalang, kemudian fill between. Di sini ada fill between ini digunakan untuk menggambar area penghalang berwarna hitam. Ya. Jadi ini tuh untuk menghalang dengan warna yang tetap. Kemudian ada label dan tampilan plot. Ini memberikan judul dan label. Nah, tujuan utama dari kode ini adalah memvisualisasikan bagaimana aliran fluida bergerak ketika harus melewati beberapa penghalang. Nah, di sini sudah ada yang eh, saya tadi jelaskan. Nah, ini adalah gambar hasil visualisasi penghalang kotak. Ya, jadi ini adalah yang hitam ini adalah penghalangnya. Kemudian yang tanda merah ini anak panah ini arah arusnya. Dan yang warna biru ini adalah kecepatan aliran. Semakin gelap warnanya semakin cepat alirannya. Nah, yang kedua ini adalah aliran dengan penghalang melengkung. Nah, sama seperti yang tadi, seperti Nampi, Matplotlib, dan juga Gaussian. Nah, di sini gridnya ini yang berbeda. Di sini menggunakan gridnya itu 150 lebar dan tingginya gridnya. Kemudian ada aliran awal ini seragam, nilainya satu, yaitu flow. Nah, selanjutnya di sini ada batasan dinding sesuai atas dan bawah. Nah, ini digunakan ada eh, flow sama dengan ini yang positif itu dua itu bagian dinding bawah, kemudian yang flow yang min dua itu dinding atas. Terus di sini ada penghalang melengkung dengan fungsi sinus. Jadi Y kurve bottom itu
itu gelombang sinus untuk penghalang bawah. Kemudian yang curved top itu untuk gelombang sinus lain untuk penghalang atas. Dan ini menghasilkan koridor aliran air yang berkelok-kelok secara alami. Nah, kemudian ada penghalang melengkung ke grid untuk membatasi aliran. Untuk tiap kolom X, nilai flow sama dengan nol dari baris nol hingga YB, penghalang bawah. Juga nilai nol dari YT sampai akhir NY, penghalang atas. Jadi hanya celah di antara dua kurva sinus yang bisa dilalui air. Kemudian membuat profil aliran laminer parabolik. Nah, seperti ini Y sampai dengan nol itu kecepatan aliran di tengah, nol di tepi, dikalikan flow agar hanya ada aliran di area yang bukan menghalang. Kemudian ada ini, haluskan aliran agar gradien kecepatan tidak kasar. Ini agar perubahan kecepatan antar grid tidak terlalu tajam, lebih realistis atau smooth. Kemudian menghitung vektor aliran ini, aliran al- arah aliran. Nah, XY-nya ini arah X dan Y. Kemudian U, U-nya itu kecepatan arah horizontal, dan V itu vertikal, komponen vertikal yang dihitung dari gradien perubahan kecepatan antara baris baris Y. Kemudian ada max penghalang, yang ini ya flow dari nol. Ini ada true untuk semua grid yang merupakan penghalang. Ini dipakai untuk memfilter tampilan agar penghalang tidak ditampilkan sebagai bagian dari alirannya. Kemudian ada visual, jadi di sini ada background juga, background hitam. Kemudian eh, tampilan visualisasi, ya, ini adalah visualnya. Visualnya di sini latar hitam, area penghalang flow sampai dengan nol hitam, terus kemudian biru muda sampai tua, ini adalah kecepatan aliran, semakin biru maka semakin cepat. Nah, kemudian panah merah ini intensitas aliran. Nah, kode ini itu mensimulasikan dan memvisualiskan aliran laminar air dalam sebuah saluran dua dimensi yang memiliki penghalang melengkung. Nah, di sini ada penjelasannya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah gambar simulasi aliran laminar berbentuk penghalang melengkung. Ya, nah, selanjutnya ada penutup kesimpulan. Nah, simulasi pertama itu memperlihatkan aliran air dengan penghalang berbentuk kotak. Pada visualisasi ini, air mengalami hambatan yang bersifat tajam dan kaku karena sudut-sudut penghalang yang tegak lurus. Hal ini menyebabkan perubahan aliran air secara mendadak, terutama di area sempit antar penghalang, sehingga kecepatan aliran berkurang signifikan. Terlihat dari gradasi warna biru yang memudar di celah tersebut. Selain itu, panah arah aliran warna merah ini menunjukkan adanya deviasi yang kuat di sekitar penghalang, yang menciptakan potensi turbulensi atau pusaran lokal. Pola aliran tampak lebih terfragmentasi dan kurang efisien dalam melewati hambatan. Sebaliknya, pada simulasi kedua ini, penghalang yang berbentuk melengkung ini, dalam kondisi ini, air ini mampu mengikuti kontur penghalang yang lebih halus. Tanpa perlu membelok tajam, kecepatan aliran tetap lebih stabil dan merata, sebagaimana ditunjukkan oleh gradasi biru yang lebih pekat dan menyebar di sepanjang jalur aliran utama. Nah, panah ini memperlihatkan kelancaran arah ke kanan dan sedikit gangguan vertikal. Ini menunjukkan aliran tetap laminar dan tidak
distorsi oleh penghalang-penghalang melengkung yang memperkecil risiko turbulensi, memungkinkan perpindahan aliran yang efisien di antara dinding saluran. Nah, dan ada sarang. Nah, sarang ini sangat krusial dan dalam mendesain sistem aliran air. Nah, untuk sistem yang membutuhkan kelancaran aliran air ini seperti saluran transportasi air, seperti penghalang melengkung sangat disarankan untuk bentuk ini mendukung aliran laminer, meminimalisir kehilangan energi. Nah, sebaliknya pada sistem yang membutuhkan penghambat aliran atau pengendalian volume aliran, misalnya untuk zona sedimentasi ini eh, efektif menggunakan penghalang kotak untuk memperlambat aliran, meningkatkan gesekan fluida dengan dinding, serta menciptakan zona tekanan yang lebih rendah di belakang penghalang. Mungkin dalam jangka panjang, penghalang melengkung ini memiliki manfaat karena menyebarkan tekanan fluida secara merata, mengurangi keausan, dan berkontribusi dalam daya tahan sistem saluran dan juga efisiensi. Nah, saya rasa cukup ya ini daftar pustaka. Baik, saya rasa cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.